Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kimi Bunari Sihaan dari kelas Teknik Elektro A dengan NIM 52432300004. Kali ini pada video yang saya buat ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur microcontroller dan microprosesor, yang dimana pada saat ini kita hanya tahu istilahnya saja tanpa mengetahui apa saja fungsi-fungsi dan blok-blok yang ada pada arsitektur microcontroller dan microprosesor yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu video ini dibuat untuk menjelaskan bagian-bagian dari microcontroller dan microprosesor. Tapi sebelumnya kita akan mengulang kembali apa sih sebenarnya microcontroller dan microprosesor ini. Nah, sekarang topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah microprosesor atau CPU murni, yang dimana yang kita tahu microprosesor ini adalah otak dari pemrosesan data murni atau CPU, yang dimana microprosesor ini digunakan untuk mengolah data pada komputer ataupun perangkat elektronik lainnya, yang dimana ada 4 inti dari microprosesor ini. Yang pertama ada konstruksi inti yang terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit, RU atau Register Unit, dan Circuit Bus Control. Dan yang kedua ada memori eksternal, yang dimana seperti yang kita tahu microprosesor sama sekali tidak memakai RAM atau Random Access Memory atau ROM internalnya, sehingga semua kode program dan penyimpanan data sementara wajib ditempatkan pada chip memori eksternalnya. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas sistem, yang dimana untuk mikroprosesor poin ini sangat tinggi, yang dimana perancang bebas menentukan kapasitas RAM, ROM, serta jenis part I/O eksternal sesuai dengan kebutuhan spesifikasi sistemnya. Lalu yang keempat ada kompleksitas fisik, yang dimana desain PCB pada mikroprosesor ini menjadi rumit karena harus menghubungkan jalur-jalur bus yang berkecepatan tinggi antara CPU dengan drop RAM-ROM eksternalnya. Lalu kita masuk kepada poin microcontroller atau sistem on chip, yang dimana microcontroller ini merupakan sistem komputer lengkap berskala kecil yang diintegrasikan ke dalam suatu chip sinkron atau chip terpadu juga, yang dimana dirancang khusus untuk tugas-tugas pengendalian otomatis dengan komponen eksternal minimalnya. Yang dimana saya juga membagi 4 poin penting pada microcontroller ini. Yang pertama itu ada konstruksi intinya, yang dimana mengintegrasikan CPU, memori RAM, ROM flash, timer, serta unit I/O paralelnya secara langsung di dalam satu kuping IC-nya. Jadi beda dari microprosesor, microcontroller ini memiliki RAM atau ROM flashnya. Lalu yang kedua itu ada on-chip periferalnya, yang dimana microcontroller ini memiliki fitur tambahan terpadu seperti analog to digital converter, digital to analog converter, dan pengontrol interupsi internalnya. Lalu yang ketiga itu ada spesifikasi tetapnya, yang dimana microcontroller ini memakai kapasitas memori RAM, ROM, dan part I/O yang sudah mutlak atau sudah diperbaiki, yang dimana kapasitas memori ini tidak dapat ditingkatkan atau dimodifikasi secara fisik setelah chipnya sudah diproduksi. Lalu yang keempat ada keuntungan desainnya, yang dimana meminimalkan jumlah komponen dan menghemat luas papan sirkuit PCB secara drastis, dan menekan harga produksi serta memiliki konsumsi daya yang sangat rendah. Jadi secara garis besar microprosesor sangat berbeda dari microcontroller karena secara garis besar microprosesor itu adalah CPU murni dan microcontroller adalah sistem on chip. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan arsitektur dari sistem microprosesor atau CPU eksternalnya, yang dimana karena tidak memiliki ruang penyimpanan program atau data dalam kepingnya, microprosesor wajib berkomunikasi secara eksternal, yang dimana 3 kelompok saluran konduktor paralel atau sistem bus digunakan untuk menghubungkan CPU, RAM, ROM, dan I/O-nya. Lalu pada layar arsitektur microprosesor ini, yang dimana untuk membentuk sistem yang utuh, CPU ini harus dihubungkan ke komponen eksternal melalui 3 jalur bus utamanya, yaitu pada arsitektur ini ada address bus atau bus alamat yang sering kita bilang, yang dimana fungsinya ini adalah jalur searah untuk menentukan lokasi memori atau I/O yang dituju. Lalu ada data bus, yang dimana jalur 2 arah untuk lalu lintas data antara CPU atau memori eksternal dan piranti I/O-nya.
Lalu yang ketiga itu ada control bus atau bus kendali, ya di mana jalur dua arah untuk mengatur perintah baca tulis dan sinkronisasi sistemnya. Nah, karena komponennya terpisah, mikroprosesor butuh ruang papan sirkuit lebih luas dan daya lebih besar, tetapi unggul dalam kecepatan komputasi tinggi seperti pada komputer dan laptop. Nah, lalu arsitektur internal mikroprosesor mengelola eksekusi instruksi lewat 6 blok fungsional. Apa aja itu? Seperti yang pertama tadi ada ALU, Arithmetic Logic Unit, ada kedua CPU Register Unit, yang ketiga Instruction Register, empat CPU Control Signal System, yang kelima ada Data Bus, dan keenam ada Address Bus Control. Nah, jadi yang keenam ini adalah arsitektur internal mikroprosesor yang mengelola eksekusi instruksi lewat 6 blok fungsional lainnya. Jadi seperti yang saya bilang, karena serba ada dalam satu chip, mikroprosesor ini harus memakai sirkuit yang luas atau ruang papan sirkuit yang luas dan daya yang lebih besar. Namun biarpun mereka memakai ruang papan sirkuit yang luas, mikroprosesor selalu unggul dalam kecepatan komputasi tinggi seperti pada komputer atau laptop. Lalu kita masuk kepada arsitektur microcontroller, yang dimana microcontroller ini mengusung konsep sistem on chip atau SoC atau single chip microkomputer, yang dimana artinya seluruh ekosistem komputasi telah dikemas kompak dalam satu IC tunggal. Nah, jika kita perhatikan blok diagramnya, ada beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan, yaitu patuhi jalur catur daya, yaitu yang di bagian VCC dan JD-nya yang ada di pojok kiri atas, yang dimana IC ini hanya membutuhkan pasokan tegangan VCC dan ground untuk memulai bekerja secara independen. Lalu ada CPU dan clock atau osilator sirkuit, yang dimana di pusat chip terdapat CPU yang terhubung langsung ke osilator sirkuitnya. Blok osilator ini yang terhubung ke kristal eksternal di sebelah kanan bertugas memberikan detak sinyal clock untuk sinkronisasi eksekusi instruksinya. Lalu yang ketiga itu ada memori internal atau RAM dan ROM-nya. Ini mana pada poin ini tidak memerlukan IC memori luar karena RAM atau ROM ini sudah berada di dalam chip yang sama dan terhubung langsung ke CPU via BIOS internalnya. Lalu yang keempat itu ada special function block-nya. Bisa kita lihat di mana blok khusus ini mengatur fungsi-fungsi spesifik seperti register khusus, proteksi sistem hingga mode hemat daya atau sleep mode-nya. Lalu yang keempat itu ada peripheral I/O atau analog, yang dimana ada 3 bagian dibagi pada poin ini, yang dimana parallel I/O port langsung terhubung keluar chip untuk membaca input saklar dan mengendalikan LED atau relaynya. Yang kedua ada ADC atau analog to digital converter dan DAC digital to analog converter, yang dimana mengubah sinyal real seperti suhu analog menjadi data digital atau ADC atau sebaliknya. Lalu yang ketiga itu ada timer counter atau interrupt control, yang dimana digunakan untuk mengeksekusi tugas berbasis waktu serta menangani interrupt mendesak dari luar dan dalam. Jadi karena semua blok ini berada dalam satu papan silikon, komunikasi antar komponen berjalan sangat cepat, efisien daya, serta menghemat ruang sirkuit secara signifikan. Lalu pada slide ini saya juga menampilkan tabel komparatif yang menegaskan batasan desain fisik dan operasional kedua arsitektur, yang dimana secara tidak langsung saya di sini juga menjelaskan apa saja yang dipunyai oleh arsitektur mikrocontroller dan arsitektur mikroprosesor serta apa saja kegunaannya. Di sini juga saya memasukkan 6 aspek atau kriteria. Yang pertama itu ada integrasi komponen, yang dimana untuk pada mikroprosesor hanya berisi CPU murni yang di dalam chipnya, dan sehingga memori RAM, ROM, time, port I/O, ADC, dan peripheral lainnya wajib dipasang secara eksternal. Nah, sedangkan mikrocontroller itu seluruh komponen seperti CPU, RAM, RAM flash, dan port I/O paralel, serta time timer ADC dan DAC sudah terintegrasi bersama di dalam satu keping IC-nya. Lalu untuk aspek ekspansi dan upgrade, untuk mikroprosesor ini sangat fleksibel atau scalable, yang dimana kapasitas ROM, RAM, serta modul I/O tambahannya dapat di-upgrade sewaktu-waktu sesuai rancangan PCB yang kita buat. Tetapi pada microcontroller spesifikasinya itu mutlak, jadi sehingga tidak dapat diubah atau ditingkatkan secara fisiknya. Lalu untuk kemampuan komputasinya, mikroprosesor ini memiliki kemampuan komputasi yang sangat tinggi, yang dirancang untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan kecepatan frekuensi tinggi untuk komputasi umum atau general purpose-nya.
Tetapi pada sistem microcontroller, kemampuan komputasinya sangat terbatas dan terfokus, sehingga kecepatan dan pengolahan data dioptimalkan khusus untuk menjalankan program kendali tertentu saja. Lalu pada aspek desain dan dimensi fisiknya, mikroprosesor memerlukan papan sirkuit atau PCB yang luas dan tata letak bus eksternalnya yang rumit untuk menghubungkan chip-chip pendukung eksternal tadi seperti RAM, ROM, time, port I/O dan lain-lain. Namun microcontroller itu sangat minimal sehingga dimensi fisik sistem akhir menjadi sangat kecil dan praktis, ideal untuk memasang sistemnya. Lalu untuk konsumsi energinya pada mikroprosesor ini konsumsi energinya besar dan jalur komunikasi bus eksternal yang panjang dan banyaknya chip mandiri pada PCB membutuhkan konsumsi daya listrik yang tinggi. Sedangkan pada microcontroller sangat kecil dan mendukung efisiensi energi maksimal dengan fitur mode tidur hingga tingkat konsumsi daya nanowattnya. Lalu pada biaya, untuk sistem mikroprosesor ini sangat mahal dan membutuhkan biaya tinggi untuk pembelian berbagai IC eksternal, tambahan, serta perakitan papan PCB berlapis banyak. Namun untuk pada microcontroller itu sangat murah dan ekonomis karena hanya membutuhkan satu chip tunggal saja dengan komponen pasif eksternal minimalnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai mikroprosesor dan microcontroller. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Terima kasih, selamat siang.